Hai teman-teman, apa kabar? Lama nih tidak posting. Kali ini saya akan cerita tentang kredit kepemilikan rumah, sering disingkat juga dengan KPR. Coba kalian googling. Beberapa artikel yang saya temukan mengungkapkan bahwa milenial ada tendensi sulit memiliki rumah. Nih, silakan di googling artikelnya. Tapi bagi kamu yang ingin mengetahui bagaimana sih perhitungan KPR untuk memiliki rumah, ini akan menjadi solusi buat kamu. Nah, di sini saya ingin membahas bagaimana sih menghitung limit KPR dan apa aja variabelnya. Yuk kita mulai. Nah, ini saya ada membuat suatu formula untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja perhitungan KPR. Namun, yang perlu saya sampaikan bahwa perhitungan ini menurut versi saya, bukan lembaga keuangan manapun. Jadi, ada kemungkinan perbedaan. Namun, dengan asumsi perhitungan saya yang konservatif, mudah-mudahan perhitungan ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk simulasi awal, untuk perhitungan kalian sendiri. Begitu. Nah, jadi jika dilihat di sini, ada dua kolom utama. Kolom yang sebelah kiri dan kolom yang sebelah kanan. Nah, jika kalian lihat nih secara sekilas, maka dengan mudah kalian akan bisa lihat nih bahwa ada dua tipe warna tulisan di sini. Ada yang warna biru dan ada yang warna hitam. Nah, warna yang biru artinya input number. Sedangkan warna yang hitam itu artinya formula yang tidak bisa kalian ubah-ubah karena sudah formula. Jadi, jika kalian nanti ingin mengganti ataupun melakukan simulasi sendiri, cukup input atau ganti angka-angka yang berwarna biru. Ini, gitu. Nah, kita mulai dari house price dan loan amount. Nah, house price. House price ini merupakan nilai atau harga rumah yang kalian incar. Kalian tinggal isi di bagian sini. Untuk perhitungan saya yang ini, saya asumsikan rumah yang sedang saya incar 1 miliar rupiah. Kemudian, lanjut berikutnya ke down payment. Down payment ini adalah persentase dari down payment yang kalian kehendaki. Nah, untuk rata-rata di market, yang dikehendaki adalah minimal 30%. Kalau seandainya kalian mau lebih tinggi lagi, ya monggo aja, tinggal diganti angkanya gitu. Nah, untuk perhitungan saya menggunakan asumsi 30% gitu. Nah, kemudian untuk loan amount. Loan amount ini adalah limit pinjaman kalian. Jadi untuk contoh di sini, kalau saya pinjam harga rumah 1 miliar, kemudian down payment 30%, maka nilai pinjamannya sebesar 700 juta rupiah. Gitu. Nah, kita lanjut ke tenor. Tenor ini artinya adalah tempo. Kita bicara tentang waktu di sini. Nah, untuk loan start date. Loan start date ini adalah mohon masukkan tanggal asumsi kalian akan mulai kredit. Gitu. Jangan lupa juga formatnya. Formatnya month, baru garis miring date, baru garis miring year. Gitu. Untuk contoh saya asumsi saya akan mulai pinjaman di tanggal 26 Agustus ini, misalnya. Nah, untuk tenor. Tenor ini adalah jangka waktu pinjaman, gitu. Nah, kalian mau berapa lama nih? Nah, misal, asumsi saya menggunakan tenor yang paling lama, yaitu 25 tahun.
Dan formula ini mampu mensimulasikan tenor hingga 25 tahun sesuai dengan masa maksimum tenor KPR di pasaran. Namun, saya juga menyarankan untuk kalian agar tidak memaksimalkan waktu pinjaman tersebut. Kenapa? Nanti kita lihat deh di akhir presentasi, saya akan sampaikan. Nah, kemudian lanjutnya ini number of month. Ini adalah jumlah bulan dari pinjaman kalian. Jadi misalnya nih, ya untuk kasus saya asumsikan 25 tahun dikali 12, maka didapatkan 300 bulan. Nah, terus ini principal repayment start date. Ini artinya tanggal angsuran pertama gitu. Dan kebanyakan yang saya tahu eh, untuk mendapatkan pinjaman, angsuran pertama langsung dibayarkan gitu. Nah, loan end date ini adalah tanggal berakhirnya pinjaman kalian. Kemudian untuk tenor fixed rate, jika kalian mendapatkan KPR, biasanya iklan tersebut menyampaikan bahwa bunga fix berapa persen nih selama berapa tahun. Ada yang 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, setelah itu bunga kan akan menjadi floating. Nah, kalian isi bagian ini berapa lama tenor untuk fixnya aja gitu. Saya ambil contoh untuk kasus saya adalah 5 tahun. Kita lanjut ke interest rate. Nah, pada bagian ini kalian isi juga berapa persen bunga fixnya dan berapa bunga floatingnya gitu. Kebanyakan yang kalian temuin dengan marketing KPR disampaikan bahwa bunga floatingnya nanti tergantung market rate setelah habisnya masa fixed rate. Nah, tanyakan aja berapa bunga floating untuk nasabah-nasabah lainnya per hari ini. Nah, dapat deh. Kalian bisa isi. Nah, untuk kasus saya ambil contoh fixed rate-nya 5,5%, untuk floating rate-nya 12%. Kemudian untuk installment per month. Ini menunjukkan jumlah angsuran per bulan selama periode fix dan selama periode floating. Gitu. Jadi, biasanya memang akan ada kenaikan bunga angsuran antara fixed rate dan floating rate. Gitu. Setelah kalian input data-data di atas ini, kalian sudah bisa melihat jadwal angsuran yang sesuai dengan input kalian di kolom yang kanan. Ini nih. Nih, saya bisa scroll ke bawah. Tuh, panjang ya, 25 tahun. Nah, ini adalah jadwal yang fix. Nah, setelah kita memiliki jadwal angsuran, kita harus analisa juga seberapa besar kemampuan kita untuk memperoleh fasilitas kredit tersebut. Yuk kita ke loan repayment section. Di sini ada section income dan ada section expense. Nah, untuk yang income ini, kalian harus mencantumkan seluruh pemasukan keuangan Anda, mulai dari pendapatan suami, pendapatan istri, dan pendapatan lainnya. Jika kalian belum berkeluarga, tulis aja salah satu nih, entah itu di bagian husband ataupun di bagian wife, sedangkan yang lainnya itu dikosongkan saja. Untuk yang bagian expense, ini seluruh biaya-biaya yang Anda miliki, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kartu kredit, dan pinjaman-pinjaman lainnya bila ada. Ini silakan diisi saja di bagian ini, gitu. Nah,
Kemudian dari total income dikurangi total expense, maka didapatkan disposable income. Ini tuh benar-benar sisa dana yang dimiliki setelah dikurangi semua kebutuhan. Kemudian jika dibandingkan antara disposable income nih terhadap angsuran per bulan, sebenarnya ya bisa banget untuk mengajukan fasilitas kredit ini. Nih, disposable income 13 juta, angsuran antara 4 sampai 6 juta. Ya bisa aja sih. Cuman saya ini ingin benar-benar konservatif. Jadi, dari disposable income tersebut, mau berapa persennya yang kita budgetkan untuk KPR ini gitu. Idealnya, idealnya itu maksimal budget angsuran kita per bulan di angka 30%. Namun, jika ingin dimaksimalkan banget nih, angka 50% masih oke. Itu. Kemudian kita input, maka akan didapatkan maksimal budget angsuran kita per bulan. Untuk contoh saya di angka 4,5 juta. Gitu. Nah, dan kita bandingkan kembali antara nilai 4,5 juta ini dan angsuran per bulannya. Yang bagian ini nih. Untuk angsuran yang fixed rate, udah memenuhi kriteria. Karena di atas 1. Jika rekomendasinya memberikan hasil find cheaper interest. Artinya, pinjaman ini sih bisa aja untuk dicoba diajukan. Namun, lebih baik bila mendapatkan bunga yang lebih murah. Untuk mencoba model ini, saya akan menunjukkan kondisi ekstrim di mana income sangat kecil. Misal, income husband hanya let's say 1,5 juta. Nih. Maka rekomendasinya berubah menjadi increase your income. Nah, kira-kira seperti itulah cara kerja formula ini. Paham ya? Saya balikin lagi. Nah, untuk section fees ini adalah biaya-biaya yang harus diperhitungkan ketika mengambil KPR. Ada provisi, administrasi, legal, insurance. Ini harus ditanyakan di awal dan diinput di bagian ini sebagai pertimbangan awal. Dan atas biaya-biaya tersebut ditambahkan dengan down payment, nih, maka didapatkan kira-kira jumlah nominal dana awal yang diperlukan untuk fasilitas KPR ini. Dan apabila fasilitas ini memiliki biaya administrasi per bulan, maka harus ditanyakan pula. Gitu. Nah, dan tabel ini yang di bawah ini adalah ringkasan dari tabel yang di kanan. Dan saya buat per tahun agar lebih mudah dilihat. Dan tabel yang terakhir ini saya mau sampaikan terkait jangan terlalu lama pinjamannya. Di sini. Nah, ini contoh pinjaman saya 700 juta selama 25 tahun. Maka untuk bunganya saja selama 25 tahun sebesar 1,2 miliar. Wow, lebih besar dari pinjaman kita. Artinya, selama 25 tahun, total pembayaran kita sebesar 1,9 miliar atau 2,73 kali dari pokok. Ini besar sekali. Nah, gimana jika kita perpendek ke 10 tahun? Nih.
Nah, bunganya menyusut menjadi 286 juta. Jauh lebih kecil bila dibandingkan 1,2 miliar. Tapi harus diingat, apakah kemampuan kita mencukupi nih? Nih, lihat rekomendasinya. Sekarang berubah menjadi reduce the loan atau extend the tenor atau higher down payment ataupun find cheaper interest. Intinya adalah kita harus kembali menyesuaikan pinjaman ini dengan kemampuan bayar kita. Gitu. Yes, demikian penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menentukan jumlah KPR yang akan diajukan kepada lembaga keuangan. Jika teman-teman berminat dengan simulasi Excel ini tepatnya, saya menjualnya dan Anda dapat memperolehnya di email di bawah ini. Hubungin saya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.